Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang bisa beribadah dengan Anda pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan kemurahan ya Tuhan. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir dalam ibadah secara onsite pada pukul 8 pagi di rooftop Mall Pamulang Square. Namun, apabila Anda tidak dapat menghadiri ibadah secara onsite, Anda dapat beribadah secara online melalui kanal YouTube kami di Gereja Baptis Pemulihan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 malam. Meskipun Anda beribadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan turut hadir dan melawat dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita terus bertumbuh bersama melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10:30 pagi atau setelah ibadah. Tersedia beberapa kelas pengajaran, mulai dari kelas balita atau asuhan hingga kelas dewasa senior. Mari kita hadir untuk dapat lebih mengenal Kristus, saling berbagi, dan menjadi tempat bagi kita untuk saling menguatkan. Sekolah Minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Kami juga mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah doa dan penyembah secara onsite setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam di rooftop Mall Pamulang Square. Saya percaya ketika kita bersepakat dalam doa dan penyembahan, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap pergumulan kita, sehingga kita mengetahui kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Anda juga dapat memberikan persembahan, perpuluhan, serta komitmen kita kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Bank BCA yang tertera di layar Anda. Jika Bapak Ibu Saudara melakukan transfer, jangan lupa untuk mencantumkan nomor perpuluhan, nomor komitmen, maupun persembahan khusus yang ada. Kita percaya bahwa melalui kesetiaan kita dalam mengembalikan persembahan perpuluhan menjadi bukti bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita, melebihi dari apapun juga. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membutuhkan pelayanan gereja seperti pelayanan doa, pelayanan pemulihan, pelayanan keluarga, pelayanan pelepasan, atau pelayanan lainnya, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat beribadah, selamat datang kembali di Gereja Baptis Pemulihan. Mari kita akan menyiapkan hati kita saat ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat cuaca cerah yang Tuhan berkati pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan boleh pimpin kami untuk kami boleh hadir kembali di tempat ini, beribadah bersama saudara-saudara kami di tempat ini. Kami menyerahkan ya Bapa setiap hati kami. Kami menyerahkan ya Bapa ketika kami datang ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja, biarlah Tuhan Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Untuk kami datang boleh memuji, boleh menyembah-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah sungguh-sungguh Tuhan ibadah yang kami lakukan setiap hari minggunya bukan sebuah rutinitas, tetapi kerinduan kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah lawatan-Mu Tuhan boleh menjamah setiap hati kami pada hari ini. Kami mau serahkan saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Roh Kudus-Mu berkarya bagi kami semua. Kami menserahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang sama-sama percaya kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu boleh melihat di buletin, selamat Hari Pentakosta buat hari ini. Mari kita akan sama-sama percaya bahwa sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus Tuhan sudah dicurahkan buat kita di tempat ini. Bukan cuma di tempat ini, di hati kita terlebih lagi. Kita akan katakan Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan sekali lagi, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita akan katakan lagi, anggur baru tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah,
kasih tahu, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri tepuk tangan sebab kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Mari kita akan lebih dalam lagi memuji Tuhan. Sebab ketika anggur baru tercurah, ketika urapannya Tuhan tercurah, kita diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis, mengalahkan godaan iblis. Sebab kita adalah anak-anaknya Tuhan yang diberikan kuasa. Kita akan katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita akan tetap percaya bahwa sungguh besar Tuhan kita, sebab sungguh dahsyat Tuhan kita. Kita akan katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan kita, sebab sungguh besar Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, sungguh besar Tuhan kita. Mari lambaikan tangan yang merasa Tuhannya besar, Tuhan Yesusnya hebat. Amin. Saya persilakan kembali Bapak Ibu Saudara untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan lebih dalam menyiapkan hati kita.
Mari kita akan lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Sebab ketika Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, ketika Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya, menjamah setiap hati kita, melawat setiap hati kita, dan kita percaya bahwa sungguh tidak ada yang mustahil ketika kuasa Tuhan bekerja. Sungguh tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena sungguh besar Tuhan kita. Biar Roh Kudus mengalir di tempat ini. Roh Kudus menjamah setiap hati kita dan melawat setiap hati kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita akan katakan kembali, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini ya Bapa. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh-Mu Tuhan Allah turut bekerja, bila Roh
puja antara kita. Sebab kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Ketika Roh-Mu bekerja Tuhan, tiada yang mustahil, semuanya mungkin bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, karena kuasa Roh-Mu yang bekerja, karena kuasa-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan yang menyertai setiap kami, yang menyertai setiap kami, memimpin kami, memimpin hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat pujian Saudara, angkat mazmur Saudara, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kita mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi setiap kami Tuhan, Kuasa-Mu, kuasa Roh-Mu yang tercurah. Terima kasih setiap kami yang menyapa, setiap kuasa kami Roh-Mu yang yang datang menyembah, setiap kami, menjamah setiap kami, buka memimpin hati kami setiap Tuhan, kami, menyembuhkan setiap kami. Karena kuasa-Mu, karena kuasa-Mu Tuhan, karena pimpinan Roh-Mu, karena kuasa Roh Kudus-Mu yang mengalir, memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kami sembah, sembah Tuhan, sebab Kau Allah yang kami puja. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. penuh kuasa. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tangan suci-Mu kami menyembah, memuji sanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tangan suci-Mu kami menyembah, memuji sanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus,
puja, Engkau Raja mulia, kami puja, Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami datang kepadamu Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Engkau sungguh Allah yang kudus, Allah yang kami sembah. Sebab sungguh Tuhan nama-Mu yang mulia. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Mari kita akan katakan dengan lebih dalam lagi. Sebab Engkau Tuhan Allah yang kudus. Kudus, Kau Allah yang kudus, Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, kami puja, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang lebih dalam lagi sebab Tuhan kita. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat setiap kasih-Mu Tuhan. Buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Buat setiap pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Sebab tanpa Tuhan,
Sebab tanpa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menghibur kami, yang menguatkan kami pasti tidak akan mampu. Sebab hanya Tuhanlah Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau datang membawa setiap ucapan syukur kami. Kami mau datang membawa setiap persembahan kami, setiap perpuluhan kami, setiap komitmen kami. Kami mau datang Tuhan, kami membawa semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Jamah Tuhan, biarlah ucapan syukur kami Tuhan melalui setiap yang kami bawa pada hari ini, yang kami tabur pada hari ini. Biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ini boleh membuat nama Tuhan dipermuliakan. Dan boleh menjadikan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami mengusahakan saat ini Tuhan, jamah setiap hati kami agar kami boleh datang memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan persembahan kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan pujikan Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Biarlah urapan Tuhan turun ke atas kita, membebaskan setiap kita yang terbelenggu, memulihkan setiap hati yang terluka, dan terlebih lagi mencelikan mata kita untuk kita boleh mengerti bahwa Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita. Mari kita akan pujikan Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Saya undang hambanya Pendeta Thomas dan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan dan menyatakan kebesaran-Mu. Saudaraku, dengan iman kita katakan kuasa Roh Kudus sangat besar. Roh Kudus yang Penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turutlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dan bersyukur Tuhan pada hari ini kami memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Sehingga pada saat ini kami setiap orang percaya ada Roh Kudus yang hidup dalam hidup kami, yang diam dalam tubuh kami, yang menyertai kami, yang memberikan kuasa pada kami. Kami mau menyerahkan kepada Bapa. Biarlah kami sungguh-sungguh kami dipenuhkan kuasa Tuhan karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga, berbicaralah pada kami semua sehingga kami benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Ada pro dan kontra dari gereja-gereja. Ada gereja yang memperingati hari Pentakosta, bahkan diawali dengan berdoa, berpuasa selama 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Karena di situ pulanglah, diamlah di bait suci sampai Roh Kudus diberikan kepadamu. Dan sebabnya dari gereja yang mempercayai ini, mereka 10 hari mengadakan doa bahkan puasa selama 10 hari semenjak kenaikan Tuhan Yesus ke surga hingga hari Pentakosta. Ada gereja yang tidak merayakan karena ia merasa Roh Kudus sudah ada dalam diri kita.
Saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa Roh Kudus dicurahkan pada kita hari Pentakosta itu 50 hari setelah kebangkitan Yesus, makanya disebut Penta, 50 hari. Atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Tema firman Tuhan hari ini bergaul dengan Roh Kudus. Minggu yang lalu kita belajar tentang pribadi Roh Kudus. Karena kalau kita tidak mengerti tentang pribadi, pasti kita nggak bisa memahami siapa. Ada Roh Kudus, tapi kalau kita nggak mengerti ya kita nggak tahu. Oleh satu minggu lalu kita belajar bahwa Roh Kudus begitu besar kuasanya diberikan pada saya dan saudara. Setiap orang yang percaya ada Roh Kudus diberikan dan berdiam diri dalam tubuh kita, menyertai kita kemanapun kita pergi. Roh Kudus adalah Parakletos, penolong, sehingga sangat kita perlukan. Roh Kudus adalah penghibur pada saat kita mengalami kesedihan, ada beban. Roh Kudus adalah menguatkan. Roh Kudus adalah memberikan karunia-karunia rohani. Roh Kudus adalah menegur. Roh Kudus adalah mengajarkan, dan banyak sekali tentang fungsi Roh Kudus. Dan itu diberikan oleh Yesus. Dikatakan sesaat Yesus sebelum naik ke surga, dikatakan, aku akan memberikan seorang penolong. Dikatakan seorang, artinya pribadi dari Allah Tritunggal. Jadi bukan sesuatu. Roh Kudus bukan benda mati, tapi sesuatu yang hidup, yang ada, yang diberikan pada saya dan saudara. Ada beberapa pengalaman-pengalaman yang kami alami pada waktu ada pelayanan pelepasan. Mungkin ini menjadi gambaran bahwa dalam diri seorang itu secara kasat mata tidak kelihatan, tidak ada, tidak nampak. Tapi pada waktu kita mulai memuji Tuhan, roh itu mulai gelisah, mulai berbuat yang aneh-aneh. Kadang-kadang suaranya yang aneh, bukan suara orang tersebut. Kadang suaranya seperti nenek-nenek, kadang suaranya besar. Kemudian sikapnya juga aneh. Dan kekuatannya juga luar biasa, begitu besar. Saudaraku, pada saat waktu kita melayani, Tuhan tunjukkan bahwa dalam diri orang itu ada kuasa roh jahat. Tidak kelihatan, tapi bisa dilihat dari keanehan-keanehan yang mereka lakukan. Dan seperti tadi suaranya, perilakunya, dan bahkan kekuatannya. Saya membayangkan kuasa Roh Kudus ada dalam diri saudara, dan itu tidak kelihatan, nggak nampak. Sama seperti roh jahat yang ada dalam diri kita, sama nggak nampak. Roh Kudus kuasanya lebih besar. Terus sebabnya pada waktu seorang mengusir kuasa jahat, itu menggunakan kuasa Roh Kudus. Kita akan belajar lebih dalam lagi, yaitu bergaul dengan Roh Kudus. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita akan membuka firman Tuhan, kita akan baca bersama. Yohanes pasal 16, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu,
tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku, pada waktu peristiwa Pentakosta terjadi, dalam firman Tuhan dikatakan, maka mereka berkata-kata dengan suara-suara yang lain. Ini ada banyak penafsiran-penafsiran. Ada yang berkata itu adalah suara bahasa roh. Itu sebabnya ada gereja meyakini bahwa orang yang dikuasai roh harus bisa berbahasa roh. Tapi ada penafsiran yang mengatakan suara-suara bahasa lain itu adalah suara-suara karena mereka berkumpul dari berbagai suku yang lain, bangsa-bangsa yang lain, tetapi mereka bisa berbahasa yang lain, bukan bahasa sendiri, tapi bahasa didengarkan oleh yang lain. Jadi itu bahasa manusia. Nah, kita nggak berbicara tentang perbedaan ini, tergantung bagaimana Bapak Ibu meyakini semua itu. Saya percaya dengan bahasa roh. Saya mempraktekkan bahasa roh pada waktu saya berdoa secara pribadi. Kadang-kadang Tuhan gerakkan saya ketika saya nggak bisa berdoa dengan kata-kata, kadang-kadang Tuhan gerakkan untuk saya berdoa dengan bahasa roh tersebut. Itu saya gunakan secara pribadi. Ada orang yang sangat ekstrim mengatakan orang tidak bisa berbahasa roh berarti tidak ada kuasa. Berarti belum hidup baru, belum dibaptis roh. Pada waktu dikatakan Tuhan Yesus, engkau akan dibaptis dengan air oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi setelah itu, engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi bukan dengan. Nah, ini ada perkataan orang yang meyakini itu, sebelum dibaptis roh, kita tidak bisa hidup baru. Nah, sekali lagi, dalam firman Tuhan ada banyak penafsiran-penafsiran berbeda. Ada yang berkata bahwa yang bisa membaptiskan dengan roh itu adalah hanya Yesus. Dibaptis oleh Yesus, dibaptis Roh Kudus. Nah, saudaraku, sekali lagi, saya nggak berbicara tentang perbedaan yang ekstrim ini, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita bisa bergaul dengan Roh Kudus. Kita semua orang percaya meyakini bahwa kita ada Roh Kudus. Kita ada Roh Kudus. Seperti ada orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat, tidak kelihatan, tapi ada perbuatan, ada perkataan yang aneh-aneh. Saya percaya juga dalam hidup kita semua ada Roh Kudus. Karena itu janji Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus, Parakletos, sebagai penolong bagi kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membuka firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat di sini ada beberapa hal yang nanti kita renungkan. Yang pertama yang dikatakan di sini adalah Roh Kudus itu memimpin kita dalam kebenaran. Jadi kalau roh jahat memimpin kita dalam kejahatan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu berbohong, itu berarti bukan Roh Kudus yang memimpin. Kalau saudara sakit hati, ya itu pasti bukan Roh Kudus yang memimpin. Kalau kita melakukan kejahatan, ya pasti bukan Roh Kudus, itu roh jahat. Ada. Kadang-kadang kita dipuasai oleh roh jahat itu. Nah, kita lihat di sini bahwa Roh Kudus memimpin dalam kebenaran. Saudaraku, dalam ayat tadi yang kita baca, kita melihat
Di dalam ayat yang ke-13 bagian A, itu dikatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ayat 13 ayat. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Kemudian dalam 13b dikatakan Roh Kudus bisa berkata-kata. Mari kita baca, kita lihat ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata. Dari di sini itu berarti Roh Kudus bisa berkata-kata. Oleh satu disebut hidup, pribadi yang hidup. Karena bisa berkata-kata. Jadi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, dalam Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita gabungkan, saudaraku, Roh Kudus itu bisa berkata-kata, Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan firman Tuhan adalah kebenaran, sehingga kita dapat membuat suatu kesimpulan bahwa semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita membaca firman Tuhan, semakin banyak firman Tuhan yang kita serap dalam hidup kita, dalam pikiran kita, semakin mudah kita mengenal Roh Kudus. Pada waktu kami menikah awal-awal tahun, kami masih banyak hal yang kami nggak tahu tentang istri. Tapi setelah menikah, pertahunan usia pernikahan kami udah 35 tahun atau 34, saya lupa. 35 tahun, kami semakin hafal bahasanya. Bahasa raut wajahnya, perkataannya. Dari jauh, walaupun di situ banyak orang, saya hafal, itu suara istri saya. Kenapa? Karena sering mendengar, semakin akrab. Sehingga walaupun di situ banyak suara, saya bisa memahami, itu suara istri saya. Saya percaya jika saudara sering membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, semakin mengenal firman Tuhan, itu akan semakin mudah kita mengenal suara Tuhan, suara Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah kebenaran. Sehingga kalau semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita mengenal firman Tuhan, kita akan semakin mudah mendengar suara Kudus. Terus sebabnya gereja kita ada banyak porsi tentang belajar firman Tuhan. Di bulletin ada saat teduh yang disiapkan setiap hari. Kita membaca firman Tuhan, mempelajari. Bapak Ibu kalau mempelajari setiap hari pasti akan mengisi pikiran saudara, hati saudara dengan firman Tuhan. Sehingga kita akan bisa menangkap apakah yang berbicara dalam hati kita itu suara Roh Kudus atau suara-suara yang lain. Jadi Tuhan senang saya, Bapak Ibu Saudara hadir di gereja ibadah seperti ini. Tuhan senang. Tapi Tuhan lebih senang jika saudara belajar firman Tuhan. Setiap hari saudara merenungkan firman Tuhan. Sekarang hampir setiap orang punya HP. Dan hampir HP setiap orang Kristen ada Alkitab. Amin. Kalau dulu kalau membaca Alkitab kan harus bawa. Sekarang sangat praktis.
waktu saya bekerja, di laci meja saya ada Alkitab. Bahkan saya kerjasama dengan Gideon, penerbit Alkitab itu, saya bawa banyak Alkitab. Saya taruh di meja saya. Ada banyak teman saya yang baca. Waktu istirahat baca. Ada beberapa Alkitab yang saya kasih tanda tentang keselamatan, tentang iman, supaya mereka buka. Dan bersyukur ada salah satu teman kerja saya yang percaya Yesus karena membuka ini. Jadi semakin kita sering meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, belajar Alkitab, semakin kita memudahkan kita mendengar, peka. Apakah yang ada yang berbicara pada kita itu adalah suara Roh Kudus atau suara roh lain? Jadi Tuhan sangat senang kita beribadah pada hari Minggu. Tapi Tuhan lebih senang jika Bapak Ibu juga membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bahkan ikut sekolah minggu. Gereja menyediakan sarana supaya kita benar-benar kita menyukai firman Tuhan, kita mengenal firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu bicara bukan kita dengar verbal dari telinga, tapi dari hati. Pernahkah saudara, ketika saudara, seperti yang saya sebut minggu yang lalu, saudara sedang jengkel dengan teman saudara. Kemudian saudara ingin membalas dendam. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Sehingga saudara tidak jadi membalas dendam. Pernahkah saudara, ketika saudara akan berbuat yang tidak benar, dan Roh Kudus berbicara pada saudara, dalam hati saudara. Suara siapa itu? Pasti itu bukan suara iblis. Karena apa? Kenapa tidak mungkin? Apa gunanya iblis mengingatkan kita untuk kebenaran? Pasti itu suara Roh Kudus yang berbicara kepada hati dan pikiran saudara. Pernahkah ketika saudara mendapatkan bonus yang besar, mendapatkan uang yang begitu besar, lalu Roh Kudus berbicara pada saudara untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan? Atau pernahkah pada waktu saudara sedang melakukan hal yang tidak benar, hati saudara tidak sejahtera? Siapa yang buat semua itu? Itu adalah Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di sini bahwa Roh Kudus itu berbicara pada saat tertentu. Roh Kudus tidak cerewet. Kalau ibu-ibu biasanya sangat cerewet dengan anak-anaknya. Kami di rumah ada 2 ibu, Bu Esther dan Ibu Rachel. Ketika menghadapi Sena, wah cerewetnya setengah mati. Hati-hati, jangan ini, jangan nih. Ya Sena udah biasa gitu, nggak dijawab ya. Karena saking seringnya itu. Tapi Roh Kudus tidak berbicara seperti itu. Roh Kudus akan berbicara itu seperti GPS. Bapak Ibu kalau mengendarai mobil atau motor ada GPS itu, GPS nggak bicara, nggak terus bicara. GPS itu hanya berbicara jikalau waktu yang sangat penting. Misalkan jikalau akan belok kiri, GPS memberitahu 300 meter Anda akan belok kiri atau belok kanan. Perjalanan Anda terlambat karena ada kecelakaan, diberitahu. Kalau kita berjalan di jalan tol,
yang begitu lurus, ya kadang-kadang GPS nggak berbicara, diam saja, diam. Akan berbicara, mengingatkan saudara, jikalau saudara akan keluar dari jalur itu, baru berbicara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Roh Kudus tidak berbicara, bukan berarti Tuhan marah. Wah, Tuhan marah dengan saya ya. Kok hari ini kok Tuhan gak berbicara dengan saya ya? Ada orang yang begitu ekstrimnya, sebelum mendengar suara Tuhan, dia gak melakukan apa-apa. Saudara ingat bahwa Roh Kudus itu akan berbicara hal-hal yang sangat penting. Jadi kalau Roh Kudus tidak berbicara, itu berarti saudara sudah berada pada posisi yang benar. Tinggal melakukan aktivitas saja, tinggal bekerja, pandang melakukan tugas-tugas pekerjaan. Dan jikalau ada sesuatu yang penting, Roh Kudus akan berbicara pada saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar di sini bahwa Roh Kudus itu adalah Roh yang senantiasa menolong saudara. Dan kita harus mendengar suaranya. Dan bukan hanya mendengar suara, tapi yang paling penting adalah kita melakukan suara Roh Kudus. Melakukan suara Roh Kudus, apa gunanya kita mendengar jikalau kita nggak melakukan? Bapak Ibu, ada pengalaman-pengalaman yang saya alami ketika saya belajar bergaul akrab dengan Tuhan. Cukup lama ini terjadi, tapi sangat berkesan pada saya. Beberapa tahun yang lalu, saya akan berkunjung ke rumah salah satu anggota. Tiba-tiba di tengah jalan, Roh Kudus berbicara pada saya, putar balik. Jadi saya putar balik. Lalu Roh Kudus tuntun saya ke rumah simpatisan. Artinya belum anggota gereja, tapi pernah sekali datang ke gereja. Dan saya putar balik. Di situ ada seorang ibu dan dua anaknya, suaminya pergi. Nah, saya selalu kunjungan dengan istri. Lalu di situ ada dua orang dari Saksi Yehova. Saya dengar membawa Alkitab, membawa buku-buku, lalu dijelaskan tentang Yesus, dijelaskan tentang surga versi mereka. Saya nggak mau meninggalkan jemaat ini. Akhirnya Saksi Yehova itu keluar dari rumah, pulang. Saya olah ibu itu. Saya tanamkan tentang keselamatan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Saya tekankan bahwa keselamatan itu hanya dapat kita menikmati jikalau ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, bukan yang lain. Kami bimbing, kami olah, dan akhirnya ibu itu percaya Tuhan Yesus. 2 minggu kemudian, ibu ini operasi dan akhirnya meninggal. Saya sedih. Tapi saya bersyukur ibu itu sudah percaya Yesus, menerima Yesus. Karena apa? Karena Roh Kudus berbicara pada saya. Ketika saya akan berkunjung ke seorang jemaat, tiba-tiba Roh Kudus arahkan itu berputar balik dan menuntun ke seorang ibu itu. Dan ternyata ada hal yang sangat penting yang disampaikan. Saudaraku, saya pernah ketika saya jalan ada seorang yang nggak bisa berjalan, dari seorang anak masih muda, usianya mungkin sekitar 30-40-an.
Dia jalannya ngesot, saudaraku. Ngesot. Di jalan raya ngesot itu dia. Laki-laki. Roh Kudus berbicara pada saya waktu itu. Kasih uang. Nah, saya hanya bawa uang ya sedikit ya saya kasih yang saya punya. Saya ingin bagaimana kita merespon pada saat Roh Kudus berbicara. Waktu saya ke Bandung, tiba-tiba di tengah jalan mesin mobil mati, saudaraku. Mati. Saya dengan Bu Thomas saja. Tidak ada bengkel, karena di situ tidak perumahan, jauh dari perumahan. Saya bingung, saya coba, ya memang saya nggak ngerti mesin. Ya kotak-kotik nggak bisa. Lalu saya berteriak, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Saya nggak ngerti mesin, Roh Kudus tolong. Lalu Ibu Thomas mencoba mencari bengkel yang terdekat. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara pada saya untuk mengotak-ngatik kabel di depan itu. Saya buka mesin tuh, saya ngerti mesin tapi kotak-kotik ini. Saya start bisa. Dan tidak mogok lagi. Saudaraku, itulah sebabnya saya sangat percaya bahwa ada Roh Kudus yang dalam diri saudara dan saya. Roh Kudus menolong saudara. Roh Kudus benar-benar ingin membuat hidup kita semakin benar, meyakini dan kita sungguh-sungguh mampu mengatasi, menolong dalam setiap hal. Karena ada Roh Kudus yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa melakukan banyak hal karena kuasa Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Roh Kudus adalah bisa berkata-kata. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dan Tuhan ingin dengan Roh Kudus itu kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Dan Tuhan lebih senang jikalau kita bukan sekedar mendengar, tapi Tuhan senang jikalau kita bisa melakukan Roh Kudus. Kita bisa taat pada Roh Kudus. Jadi kalau kita renungkan firman ini, kalau kita hidup dalam Roh Kudus, Tuhan ingin membawa kita ke dalam kebenaran. Hal yang kedua yang kita renungkan hari ini, saudaraku, Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Di dalam Galatia, pasal yang ke-5, di dalam firman Tuhan yang tadi, yang kita baca dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 16, ayat yang ke-14 dikatakan, Ia akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan Yesus. Sebab Ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Roh Kudus akan menyampaikan sesuatu dari Yesus. Dan jikalau kita taat pada Roh Kudus, itu berarti kita memuliakan Yesus. Jadi Roh Kudus itu peran yang sangat penting adalah memuliakan Yesus. Roh Kudus akan selalu memuliakan Yesus, bukan memuliakan diri sendiri. Dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-12, sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita
gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, jadi Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita kalau kita bergaul akrab dengan Roh Kudus. Kita akan mendengar suara Roh Kudus, kita akan melakukan dan taat pada Roh Kudus, sehingga itu akan mengeluarkan buah-buah rohani dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu nanam tanaman, buah-buahan, ya pasti tidak langsung berbuah. Kecuali Bapak Ibu beli tanaman buah yang sudah hidup, dicangkok, ya pasti bukan itu. Tapi konteksnya tanaman yang baru tanam itu pasti mengalami proses. Nggak langsung bisa berbuah. Ada proses. Di dalam ayat yang ke-25 tadi, dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 25, dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi saudaraku, saya garisbawahi di sini, kata baiklah ini adalah pilihan. Pilihan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup oleh Roh. Artinya kita bisa memilih. Memang seyogianya kalau kita hidup oleh Roh, hidup kita dipimpin Roh. Jadi kata baiklah ini artinya memberikan pilihan-pilihan pada saudara. Dan inilah disebut dengan proses. Saudaraku, saya punya 3 keponakan, itu seusia Yonas. Saya kenal mereka dulunya itu masih anak-anak, masih remaja, dia nakal sekali. Nggak disiplin, dia kolokan. Tapi sekarang mereka bertiga menjadi perwira menengah tentara TNI Angkatan Darat. Satu letnan kolonel, yang 2 mayor. Sekarang badan tegap-tegap, gagah. Disiplin sekali. Sangat berbeda sebelum dia masuk Akmil. Dia disiplin sekali. Dalam segi waktu sangat disiplin. Dalam menjalankan tugas sangat tertib. Saya tanya kenapa ada perubahan? Ya karena waktu di Akmil dididik, digembleng. Setiap pagi harus putar lapangan sekian kilometer. Harus push up sekian. Harus set up, harus melakukan faktor olahraga yang lain. Harus disiplin. Kalau tidak disiplin, ada sanksi. Ada hukuman. Sehingga dibentuk mentalnya, dibentuk fisiknya. Jadi ada proses. Tuhan ingin memproses kita supaya bisa berbuah. Itu prosesnya adalah hal yang ini saya mau sampaikan. Dalam hidup kita itu ada aspek-aspek, saudara. Ada 6 aspek. Ada aspek spiritual, ada aspek keluarga, sosial, finansial, mental, dan emosional. Jadi orang yang hidupnya oleh Roh, semestinya orang itu dipimpin Roh. Seluruh hidupnya dipimpin Roh. Seluruh aspek hidupnya dipimpin Roh. Aspek spiritualnya dipimpin Roh. Dia ingat taat pada Roh Kudus, taat pada Tuhan. Rohaninya bertumbuh. Aspek keluarga juga dipimpin Roh. Bagaimana membangun keluarga sesuai dengan Tuhan. Aspek sosialnya juga dipimpin Roh. Bagaimana kita memperhatikan satu sama lain. Bagaimana mengelola keuangannya sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan semuanya dipimpin Roh Kudus. Tetapi ada orang yang tidak mau dipimpin Roh Kudus. Itu sebabnya walaupun orang itu ada Roh Kudus dalam hidupnya, tetapi tidak menyerahkan aspek hidupnya. Dia nggak mau dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada, tapi dia nggak mau dipimpin Roh Kudus. Diri sendiri yang memimpinnya.
Dia sendiri yang diturutinya, sehingga tidak akan pernah terlihat kuasa Roh Kudus bekerja. Karena seluruh aspek hidupnya dipimpin oleh diri sendiri. Tetapi juga ada orang yang hanya sebagian saja diserahkan, sebagian aspek hidupnya diserahkan kepada Roh Kudus. Oh, saya maulah, kalau rohani saya maulah dipimpin Roh Kudus. Saya mau setia, saya mau berdoa, saya mau ini, mau itu. Tetapi kalau bekerja janganlah. Pekerjaan saya ini bahaya. Nggak mungkin kalau saya bekerja dengan jujur. Jangan Roh Kudus. Jangan pimpin pekerjaan saya. Wah, jangan pimpin, jangan ubah saya. Saya menyukai karakter saya seperti ini. Jadi hanya beberapa yang dipimpin, yang diserahkan Roh Kudus. Tapi aspek yang lain dia mau. Dia menutup hidupnya. Dia ingin mengatur sendiri. Sehingga orang semacam ini setengah-setengah. Dan hanya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus tadi, yang akan mengalami proses, yang akan mengeluarkan buah dalam hidupnya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, bukan tidak ada Roh Kudus, tetapi justru kita sendiri yang tidak mau menyerahkan seluruh aspek hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Saudaraku, dikatakan buah itu pasti dapat dinikmati orang lain. Kalau Bapak Ibu menanam pohon, buah, lalu berbuah pasti dinikmati. Jadi buah itu proses, tidak ujuk-ujuk. Untuk kita bisa berbuah, mengeluarkan buah roh, itu juga harus proses. Prosesnya apa? Prosesnya kita menyerahkan seluruh aspek hidup kita, menyerahkan supaya Roh Kudus memimpin semuanya. Dan itu pasti butuh waktu. Dan yang kedua, buah itu pasti kelihatan. Di dalam ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Dan buah itu dapat dilihat. Pasti kelihatan. Jadi oleh sebab itu kalau kita dulu mungkin pelit, ketika bergaul dengan Roh Kudus, mengeluarkan buah, tidak pelit lagi. Kalau dulu pemarah, kasar, kepada istri, pada anak-anak. Nah ketika bergaul dengan Roh Kudus, menjadi sabar. Ketika dulu sombong, kalau tidak ditegur dulu nggak mau negur. Karena bergaul dengan Roh Kudus akan diubahkan, akan menjadi orang ramah, mau menegur lebih dulu. Dulu pemberontak, selalu berontak, diberi nasihat orang tua berontak, di kantor berontak. Tapi setelah bergaul dengan Roh Kudus, menjadi penurut. Dulu sangat jahat, kemudian menjadi baik. Dulu sering khawatir, takut, bagaimana hidup nanti. Selalu khawatir, tapi sekarang ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera di hidupnya. Dulu tidak setia, tapi sekarang setia. Jadi ada buahnya. Orang bisa melihat. Lalu orang bertanya, kenapa sekarang kamu berubah? Dulu saya mengenal kamu seperti ini, maaf loh ya, ini maaf, jangan tersinggung ya. Itu dulu. Dia ungkapkan, dulu itu kamu suka dendam, dulu kamu itu jahat, dulu kamu ini, kok sekarang berubah?
Lalu orang berkata, bukan saya, bukan kuat dan gagah saya, tapi itu semuanya karena Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, kita mendengar suara Kudus, dan kita taat melakukan apa yang Roh Kudus katakan, itu akan menghasilkan buah. Akan ada perubahan. Dan buah-buah itu adalah semuanya memuliakan Yesus. Dikatakan tidak ada yang ditentang dalam Galatia pasal 5 tadi. Dalam Galatia pasal yang 5 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan di sini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup oleh Roh. Dan janganlah kita hormat. Janganlah kita menantang, jangan yang sangat mendengki. Saudaraku, saya mau sampaikan, kalau saudara dan saya hidup dipimpin Roh, meyakini ada Roh Kudus, mari kita belajar menyerahkan seluruhnya aspek kehidupan kita. Kalau kita nggak menyerahkan seluruh aspek hidup kita, tidak akan ada perubahan. Harus rela dibentuk, diproses. Saudara, memang kalau kita diproses Roh Kudus, pasti akan dibuang, akan diambil. Wah, dulu saya senang loh, ini senang, tapi tiba-tiba diambil. Itu menyakitkan, saudara. Jadi kalau diambil yang menyenangkan itu menyakitkan. Berbuat dosa itu menyenangkan, saudaraku. Menyenangkan. Kalau kita hidup bergaul dengan Roh Kudus, maka segala yang tidak benar itu akan diambil, akan diproses. Nah, masalahnya yang paling penting di sini adalah mari kita sungguh-sungguh bergaul dengan Roh Kudus, dan mari kita akan menyerahkan seluruh aspek hidup kita. Saudaraku, statementnya, Roh Kudus adalah roh kebenaran, akan menaungi hidup saudara, akan memimpin hidup saudara, maka hidup kita akan menjadi benar. Amin. Kalau roh jahat yang menaungi hidup saudara, maka hidup saudara akan jahat. Kalau Roh Kudus yang menaungi, yang memimpin hidup kita, Roh Kudus adalah roh kebenaran, maka hidup kita akan menjadi benar. Dan segala yang tidak benar, itu akan diubah menjadi benar. Saudara, kesimpulannya, kita menyadari bahwa dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Nggak kelihatan, tapi ada Roh Kudus. Roh Kudus diberikan pada kita, dicurahkan pada kita. Dan sekarang kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Jadi kita memperingati sekarang, mengingatkan kembali bahwa diri saya dan saudara, dalam pribadi saya dan saudara, ada Roh Kudus, ada Parakletos yang akan menolong, dan Roh Kudus bisa berkata-kata. Mari kita mendengar, belajar peka kepada suara Roh Kudus. Suaranya tidak kita tangkap dengan telinga, tapi akan kita dapat tangkap dari hati kita. Akan berbicara pada saudara. Kalau saudara selalu mengenal firman Tuhan, terus mengenal firman Tuhan, saudara akan mudah membedakan itu suara Roh Kudus atau suara bukan. Saudaraku, dikatakan harus menyadari
bahwa hidup kita ada Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Allah. Mari kita akan jaga kekudusan hidup kita. Kita harus mendengar dan taat dengan suara kudus. Bergaul akrab dengan Roh Kudus dalam rangka tertentu, dalam jangka tertentu akan menghasilkan buah roh. Jadi tidak langsung. Ada proses. Tapi kalau kita bergaul dengan roh, sering mendengar suara kudus, melatih terus, membaca firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, belajar firman Tuhan, akan gampang kita untuk mendeteksi Roh Kudus berbicara pada saya dan saudara. Dan yang paling penting, mari kita serahkan seluruh aspek hidup kita. Hidup kita itu seperti kamar-kamar, ada aspek-aspeknya. Kita serahkan semua aspek hidup kita. Biar Roh Kudus akan pimpin kita. Dan saya percaya, kalau itu terjadi, maka dalam diri kita akan mengeluarkan buah-buah roh. Dan itu akan dapat memuliakan Yesus. Selamat memperingati hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan berikan pada kami. Kami berdoa supaya kami semuanya mendengar firman ini, menyadari itu. Biarlah kami menyerahkan seluruh aspek hidup kami. Aspek spiritual, aspek keluarga, aspek finansial, aspek sosial, aspek mental. Kami serahkan, biarlah Tuhan menguasai kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Tolong kami. Supaya kami mau menyerahkan semua aspek hidup Tuhan. Supaya kami diubahkan. Karena Roh Kudus kebenaran. Supaya kami menjadi benar. Saudaraku, kita akan dalam sikap berdoa. Katakan pada Roh Kudus, pada Tuhan, Roh-Mu yang hidup, penuhi hatiku. Mari saudara buka hati. Mari menyerahkan seluruh aspek hidup saudara. Jangan sebagian yang ada serahkan. Tapi mari semuanya kita serahkan, seluruh aspek hidup kita. Biar Roh Kudus menguasai seluruh aspek hidup saudara, sehingga hidup kita menjadi benar dan berkenan memuliakan Allah. Kita akan pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu.
yang kudus, pulihkanku. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah. Rohmu yang hidup penuhi aku. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu, menyembah-Mu. Tuhan, jika saudaraku saat ini ada Roh Kudus dalam hati saudara, saudara sering mendengar dalam hati saudara itu suara Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan, menguatkan melalui firman Tuhan, menghibur melalui firman Tuhan. Tapi mungkin saudara tidak peka, saudara mengabaikan, atau mungkin saudara mendengar tapi tidak taat. Saudara nggak mau lakukan itu. Mari kita mulai taat, mulai peka. Mari belajar peka. Suatu saat ada seorang bapak yang saya kenal. Bapak itu sudah 60 tahun. Saya nggak kenal. Tiba-tiba masuk di pastori. Dia minta saya doakan. Karena dia merasa sakit tubuhnya. Lalu saya layani dengan ibu. Kami bimbing, kami melayani. Kami menyembah Tuhan, awalnya mau menyembah Tuhan. Mohon nikmat Tuhan. Mohon Roh Kudus berbicara. Di tengah-tengah itu bapak itu tersungkur. Kesakitan. Saya nggak ngerti, saya bingung apa yang saya lakukan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berbicara pada saya. Hanya satu kata. Telinga. Telinga. Saya pegang telinga bapak itu. Bapak itu menjerit kesakitan histerius. Histeris, sangat kesakitan. Saya doakan. Setelah didoakan, bapak itu berkata, terima kasih Pak. Sekarang enak.
Apa itu cerita awalnya telinga saya sangat sakit sekali. Roh Kudus berbicara pada saudara, menyatakan kehendaknya. Mari kita akan peka. Apapun yang Roh Kudus katakan, mari kita akan belajar peka. Supaya kita nggak salah, nggak ragu. Apakah itu suara Roh Kudus atau bukan? Kita harus belajar firman Tuhan. Sebanyak mungkin belajar firman Tuhan, mengenal firman Tuhan. Supaya tahu, oh itu suara Roh Kudus. Karena berdasarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita akan hidupkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita dan saudara. Mari kita akan fungsikan. Mari kita belajar peka mendengar suara Roh Kudus. Peka mendengar suara Roh Kudus. Dan taat apa yang dikatakan Roh Kudus pada saudara. Lakukan. Pasti ada sesuatu yang penting yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami. Roh Kudus berbicara luar biasa. Mari saudara, mari belajar. Mari kita hidup. Mari hidup dipimpin Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus. Supaya kita benar-benar ada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus punya kuasa yang luar biasa, yang dahsyat. Kalau ada orang kuasa dan roh jahat, minggu yang lalu saya katakan, kuasa Roh Kudus lebih jahat, lebih dahsyat kuasanya dari roh jahat. Sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau saat ini saudara ingin didoakan, ingin mengambil keputusan, ingin mengambil komitmen, kita akan mujikan pujian ini. Silakan Bapak Ibu maju ke depan. Silakan didoakan. Maju ke depan biar Roh Kudus berbicara pada saudara, menjamah saudara. Firman Tuhan berkata, jikalau hidup dipimpin Roh, baiklah orang itu dipimpin Roh. Kata baiklah pilihan. Ada banyak orang yang walaupun benar Roh Kudus tapi hidupnya tidak mau dipimpin Roh Kudus. Hanya sebagian, bahkan sama sekali nggak mau. Sehingga Roh Kudus tidak berkuasa dalam hidupnya. Mari kita berubah. Mari ambil komitmen supaya kita sungguh-sungguh Roh Kudus nyata dan berkuasa dalam hidup kita. Tanyakan pujian ini. Pimpin. Pulihkan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Jiwaku damai bersamamu dalam naunganmu. Mari semangati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. Kita akan berikan ayat kedua. Roh Kudus pulihkanku. Bukalah hati saudara. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Baik ketiga, Roh-Mu yang hidup,
Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku. Kita berdiri sama-sama, membuka hati. Membuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Membuka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu membuka hati, membuka hati. Buka hati, saudaraku ikan Tuhan. Buka hati saudara. Biarkan Roh Kudus menguasai seluruh aspek dari saudara, menjamah hidup saudara, masuk dalam saudara, mengubah saudara. Sungguh-sungguh kita diubahkan. Mari bercawan dengan Roh Kudus. Buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sembah Tuhan. Bukalah hati saudara. Biarkan Roh Kudus menguasai. Biarkan Roh Kudus menguasai seluruh aspek saudara. Jangan ada yang saudara kuasai. Mari kita dijamah Tuhan. Mari kita berkuasa dengan saudara. Biar Kudus akan sungguh-sungguh bertata dalam hidup saudara. Serahkan seluruh aspek hidup saudara, aspek spiritual, aspek keluarga, aspek finansial, aspek monetar. Tapi serahkan pada Tuhan. Ya Roh, ya kami, kuasai kami, ya Roh Kudus, tolong bertatalah Roh Kudus, bertata dalam hati kami, kuasai aspek hidup kami. Biar kami memuliakan Tuhan, biar kami memuliakan Yesus, biar kami diubahkan, kami diproses, kami mengeluarkan buah Roh Kudus yang memuliakan Yesus. Terima kasih. Hanya Roh yang berkuasa dalam hidup kami.
Saudara, mari kita akan terus belajar bergaul dengan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus dalam hati saudara, dalam pribadi saudara. Roh Kudus, Parakletos, penolong saudara, akan berbicara pada saudara. Tidak cerewet, tapi berbicara pada saudara di waktu penting, saat-saat penting. Seperti GPS, mengingatkan saudara. Jika kita mengikuti GPS lalu kita keliru, GPS kan apa yang harus kita lakukan? Roh Kudus saudara mengarahkan saudara. Jika kita melakukan kesalahan, memiliki kuasa yang sangat dahsyat, kuasa segala kuasa, dan itu bisa saudara gunakan karena saudara ada Roh Kudus. Jangan ragu, praktekkan kuasa itu dalam hidup sehari-hari. Jangan simpan Roh Kudus, jangan biarkan Roh Kudus di ujung yang terluar hidup saudara, hanya sebagai tamu. Tapi mari kita libatkan secara aktif. Akan biarlah Roh Kudus menguasai seluruh aspek hidup saudara. Saudara mengalami hal yang dahsyat, akan terus diproses, mengeluarkan buah. Terima kasih Tuhan. Terus berbicara pada kami, akan menolong kami, karena kami sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, sehingga Roh Kudus yang ada dalam hidupnya akan benar-benar memimpin hidup mereka, supaya peka mendengar firman, peka mendengar firman Roh Kudus-Mu, dan taat pada Roh Kudus itu ya Bapa. Akan terus bertumbuh iman kami, semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoakan saudara kami yang sakit. Kami tidak jemu-jemu Bapa untuk berdoa untuk mereka yang sakit. Untuk Pak Siaan, untuk Ibu Marta, kami serahkan. Pada Selasa nanti akan ke Penang. Tuhan sertai perjalanannya. Tuhan pertemukan dengan dokter di sana. Sungguh-sungguh semuanya akan semua membuat kekebalan tubuh Marta semakin bertambah. Berkati kasihan dan kesabaran Tuhan. Berikan terus tetap berharap pada Tuhan. Berkati juga Bu Siaan, berikan kesabaran. Kami juga menyerahkan kepada Bapa untuk Ibu Raquel. Tuhan jamah terus. Biar engkel kaki sebelah kiri itu akan dipulihkan Tuhan, dikuatkan Tuhan. Tulang-tulang yang patah akan disambungkan Tuhan kembali. Percaya kuasa-Mu terus menolong. Kami serahkan juga kepada Tuhan. Saudara kami Indra Darmawan dalam tangan kuasa Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Saudara kami Indra Darmawan dengan kuasa-Mu, dengan belur-belur-Mu menyembuhkan
Jika ada kerusakan-kerusakan pada dalam sistem sarafnya, Engkau menciptakan sempurna. Kami percaya kuasa-Mu masih ada. Kami menyerahkan, kami berseru kepada Tuhan. Tuhan pulihkan sistem saraf saudara kami Intel Darmawan, supaya pulih, sembuh total dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan Ibu Nana dalam persiapan melahirkan pada bulan Juni. Berkati ya Bapa, persiapan hatinya, berkati kesehatannya, berkati janin dalam kandungannya, berkati dokter, tim medis, berkati semua kebutuhannya. Kami serahkan kepada Bapa. Kami serahkan anak-anak kami yang sekolah, yang UAS. Kami berdoa untuk Erika, untuk Eli. Tuhan sertai, berkati mereka, berikan semangat, berikan kejujuran untuk belajar, supaya mereka dapat mendapat prestasi yang terbaik dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami, keluarga Pak Condro. Berkati Tuhan. Sedang ada urusan di Malang, sertai, lindungi dalam perjalanan, berkati supaya dapat urusan selesai. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Bapa dalam pergumulan mereka. Tuhan, Kau mengerti pergumulan satu persatu. Tuhan tolong memberikan pergumulan jawaban dari doa yang mereka doakan Pak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Syukur bagimu. Katakan lebih dalam. Syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu.
Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Ada pengumuman tambahan yang tidak tertulis di buletin. Sabtu ini tanggal 3 Juni kita akan mengadakan doa pengerja. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa hadir dalam doa pengerja di tempat ini pukul 8 pagi hari Sabtu ini. Demikian informasi tambahannya. Selamat hari Minggu, selamat memperingati hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami mengalir